Buat teman-teman yang belum menginformasikan kepada tim bisnisnya atau mungkin daftar namanya, segera ini masih ada waktu sebelum berjalan terlalu jauh, segera teman-teman informasikan acara malam hari ini. Oke. Dan hadir sudah 57 orang. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian. Ya, malam hari ini kita akan belajar lagi tentang kesehatan transdermal, tentang penyakit apa saja yang akan bisa dibantu oleh metode transdermal ini. Kita sudah banyak belajar, baik itu cancer ya, terus ada stroke, ada jantung, dan banyak hal. Dan malam hari ini adalah tema yang akan kita bawa tentang nyeri lutut. Ya, bagaimana peran transdermal, ya, terapi transdermal terhadap penyakit nyeri lutut. Ya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana rasa nyamannya. Bagaimana perbandingannya ketika mereka mengalami rasa nyeri pada lututnya menggunakan metode terapi yang ada di luaran dengan transdermal, mana yang lebih efektif dan mana lebih nyaman ya untuk mereka. Nah, malam hari ini Anda mendapatkan materinya langsung dari dokter kita ya. Dokter yang selalu semangat menemani kita setiap malam Senin malam ya tentunya. Dengan keadaan beliau, kesibukan beliau, ya beliau tetap ya konsisten untuk memberikan edukasinya kepada semua mitra One More dimanapun berada. Keren banget ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya memanggil pembicara kita, ya, saya mau bacain dulu ya latar belakang beliau seperti biasa. Oke, mungkin boleh dibantu operator. Yap. Oke, kita lihat ya. Pastikan teman-teman ya, di sesi akhir akan ada yang namanya door prize. Jadi kameranya tetap nyala ya. Anda aktif untuk nanti bertanya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya nanti diajukan di akhir sesi. Dan bagi Anda yang mendapatkan door prize ya, Anda beruntung, dan yang belum mendapatkan jangan berkecil hati ya. Oke, kita bacakan dulu latar belakang dari pembicara kita malam hari ini. Baik, kita lihat dulu sebentar. Masih loading sepertinya. Oke, ya, pembicara kita malam hari ini teman-teman, beliau seorang dokter umum, ya, dokter umum di InHarmony Clinic. Beliau juga sebagai liaison officer atau escort medis VIP dan koordinator tim medis Paskibraka BPIP ya. Selain sebagai dokter umum ya, beliau juga aktif sebagai edukator masyarakat, edukator tentang kesehatan dan parenting, oke. Dan beliau juga aktif sebagai social media marketer dan sebagai narasumber kesehatan medis, ya. Dan selain itu teman-teman, pengalaman di organisasi serta filantropis, beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia, Dr. Panti Wreda Wisma Mulia, dan pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi. Latar belakang pendidikan dari beliau adalah yang pertama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung sebagai mahasiswa magister hukum kesehatan kesehatan Sugi Japranata Semarang ya. Pengalaman kerja beliau 17 tahun di rumah sakit dan klinik, 2 tahun pada tahun 2011 dan 2013 sebagai tim dokter pribadi Ketua MPR RI, 10 tahun ya tim dokter pribadi Presiden Republik Indonesia 2013 sampai 2022. Prestasi beliau ya diantaranya pertukaran pelajar mewakili Indonesia ke Malaysia, Belanda dan Austria, dan beliau juga pernah mendapatkan rekor muri ya klinik vaksinatori terbanyak pada tahun 2021. Pengalaman ya di pelatihan beliau juga pernah mengikuti kegawat daruratan medik ATLS, ACLS, EKG, Hipercase, dan vaksinologi training serta hipnoterapis clinical level. Nah, teman-teman, dari beberapa pengalaman dan latar belakang yang kita sudah sebutkan, tentunya pembicara kita malam hari ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tentunya beliau memiliki pengalaman sangat luar biasa. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama dari sosok pembicara yang sangat berpengalaman serta memiliki
ilmu di bidang kesehatan tidak perlu dilakukan lagi. Malam hari ini tema kita adalah terapi transdermal untuk nyeri lutut. Apakah efektif? Apakah nyaman buat dipakai oleh masyarakat? Nah, tanpa panjang lebar lagi, kalau saya jadi Anda, teman-teman, kalau saya angka 100 miliar untuk pembicara kita malam hari ini. Ya, ketikkan angka 100 miliar di kolom komentar, kita panggil, kita sambut pembicara kita malam hari ini. Dokter. Ayo, ketikkan teman-teman. Ketikkan angkanya 100 miliar, lebih cepat, lebih banyak lagi teman-teman. Mari kita sambut Dokter Meta Melvina. Silakan Bu Dokter. Selamat malam Bang Juhri, terima kasih banyak udah dengan Salam. semangat nih memperkenalkan saya ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk 100 miliarnya nanti saya tabung ya di semuanya ya. Oke, ini kita langsung aja kali ya. Udah 19.46 supaya nanti nggak kemalaman. Tema malam hari ini adalah tentang nyeri lutut. Nah, nyeri lutut ini sering banget dialami oleh eh, orang Indonesia, ya nggak cuma Indonesia sih, di luar negeri juga sama semuanya ya. Itu kayaknya udah makin tambah usia itu tambah ada aja nyeri lutut gitu. Benar apa benar? Nah, untuk yang masih belum ada nyeri lutut, ya yang masih muda-muda nih, jangan anggap sepele juga ya, karena suatu saat kita tambah tua kan. Nah, jadi saat kita nanti tambah usia, terus kemudian udah jadi nyeri lutut, mulai kok naik tangga itu lututnya udah nggak biasa lagi, nggak seperti dulu lagi gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu ilmunya gitu. Jadi ilmunya dikejar dari sekarang supaya kita tahu informasi yang benar ya. Oke, saya akan share screen untuk materi kita pada malam hari ini tentang nyeri lutut. Apakah udah kelihatan? Sudah Bu Dokter. Udah, oke ya. Apakah terapi transdermal ini untuk penanganan nyeri lutut ya eh, apa efektif atau enggak gitu? Kita pelajari nih. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, yang udah pernah ikut segmen nyeri lutut ada berapa di sini? Udah apa belum? Yang udah ngaku, yang belum juga bilang belum. Bang Juhri, nanti lihat dulu banyak yang udah atau banyak yang belum nih tentang nyeri lutut yang ini ya, bareng Dokter Tok bareng sama saya Siap Bu ya. Dokter. Nah, nyeri lutut Sudah, ini, sudah. Benar belum? Ada yang oke, belum? Ada yang belum? Belum, oke. belum. Oh, banyak yang belum Bu Dokter. Kayaknya yang belum. Oh banyak yang belum ya? Oke, baik deh. Kalau gitu nggak apa-apa. Yang sudah pasti kalau didengar lagi ya di mana-mana. Saya juga berapa kali gitu baca buku yang sama berulang-ulang gitu ya. Nah, tapi pas lagi baca buku yang kedua, padahal bukunya sama gitu yang kita baca ya. Tapi pas lagi baca buku kedua, terus kita ulang lagi baca buku itu yang ketiga gitu ya. Itu tuh selalu ada hal baru yang kayaknya tuh kayak waktu baca buku pertama kenapa nggak sadar ya ada ini gitu, ada kata-kata ini gitu. Nah, itu juga pasti akan dialami Bapak Ibu sekarang. Jadi kalau menyimak baik-baik, walaupun temanya di lutut ini udah pernah kita bahas tahun lalu ya. Nah, tapi pasti hari ini dapat sesuatu lagi karena mungkin saat itu lagi nggak ngeh, lagi apa kurang nyambung atau apa, pasti sekarang dapat hal baru lagi. Jadi nggak apa-apa, kita ulang lagi, pasti dapat hal baru ya. Oke, yang belum pernah eh, kita simak sama-sama ya. Kita hari ini akan belajar mengenai apa yang terjadi pada orang sakit lutut, kemudian penyebab dan resikonya, dan pengobatan sakit lutut, dan bagaimana nutrisi One More gitu ya. Bagaimana One More bisa berperan nih nutrisi-nutrisi transdermalnya gitu ya untuk menangani kasus nyeri lutut ini. Oke, setuju ya? Oke, kita simak sama-sama nih. Oke. Nah, struktur anatomi lutut. Struktur anatomi lutut ini, lutut kita itu sebetulnya organ yang sangat menopang kita. Kalau lututnya bermasalah, kita jalan juga pasti jadinya susah ya. Nah, lutut itu menghubungkan antara tulang paha kita dengan tulang betis. Nah, tulang paha ini namanya femur ya. Tulang betis itu ada dua nih, ada tibia dan ada fibula yang ada di kaki bagian bawah ya. Nah, kalau kita bilang tempurung lutut itu adalah sesuatu yang bisa geser-geser gitu ya. Dia ada tulang kecil yang ada di depan sini. Nah, ini diikat oleh ligamen-ligamen dan otot. Kalau ligamen itu apa sih bedanya sama tendon? Apa bedanya sama otot, sama urat? Nah, itu
orang tuh bingung ya, orang awam tuh sering bingung antara nadi dia bilang jadi urat ya. Kalau nadi ya pembuluh darah sebetulnya, arteri harusnya yang kalau kita pegang ada kerasa berdenyut dut dut dut. Nah, itu namanya nadi ya. Jadi beda sama urat ya. Kalau yang disebut sebagai urat itu sebetulnya adalah tendon mungkin. Kalau otot ya beda lagi tuh. Kalau daging tuh kalau kita potong daging sapi, nah keluar yang warna merah, nah itu adalah eh, otot ya. Seperti ini kalau otot merah. Nah, hubungan antara tulang dengan otot itu namanya tendon. Suka makan kikil kan? Nah, sementara hubungan antara tulang dengan tulang itu namanya ligamen. Ya, ligamen itu lebih kuat, lebih keras kalau dimakan tuh alot gitu. Tapi ini kan kita ngomongin orang yang nggak dimakan, ya. Nah, struktur sendi lutut itu sebetulnya demikian. Antara tulang paha dengan tulang kaki bagian bawah ya, tulang tungkai bukan kaki. Kalau kaki sih yang disebut kaki itu dari ankle ke bawah ya. Tulang tungkai bagian bawah itu sebetulnya nggak nyambung loh. Maksudnya nggak boleh nih bertumpu. Kalau bertumpu akhirnya jadi sakit, bergesekan. Tapi dipertahankan strukturnya dan ke jaraknya itu oleh ligamen ini ya. Nah, nyeri lutut itu yang kita sebut sebagai osteoartritis. Sementara osteoartritis dan osteoporosis itu adalah hal yang berbeda ya. Yang kita sebut sebagai osteoartritis itu artinya pengapuran, Bapak Ibu ya. Ini beda yang sama osteoporosis. Kalau osteoporosis itu artinya keropos tulang ya. Pengapuran dan keropos tulang itu hal yang berbeda. Kalau tulangnya keropos, gampang patah, terus massa tulangnya berkurang, itu kayak orang kurang kalsium, nah itu adalah keropos tulang. Tapi kalau osteoartritis itu artinya radang pada sendi, ya. Art itu sendi, itis itu radang. Jadi yang terjadi apa? Radang pada sendi. Nah, radang pada sendi itu bisa disebut sebagai osteoartritis jenisnya atau ada juga yang disebut sebagai rheumatoid arthritis. Nah, ini adalah rematik gitu. Ini beda nih antara OA dengan rematik juga beda. Jangan sampai semua sakit lutut eh dibilangnya apa? Rematik. Saya makan obat rematik gitu ya. Semua sakit sendi dibilang rematik, enggak seperti itu ya. Kalau osteoartritis itu adalah bentuk radang sendi yang paling sering terjadi. Ini sebuah penyakit karena usia yang menyerang sendi. Sementara rheumatoid arthritis itu adalah sebuah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi-sendi dan organ ya. Itu autoimun kalau rheumatoid arthritis. Nah, sekarang kita lihat apa itu sendi. Saya pengen Bapak Ibu memahami ya sebelum kita lanjut kepada penyakit-penyakit gitu. Saya pengen Bapak Ibu tuh memahami gitu normalnya seperti apa, kenapa sih bisa sakit, apa yang mencetuskannya kok bisa jadi sakit, cara mencegahnya gimana, cara mengobatinya gimana. Mau kan ya belajar itu semua sama saya malam hari ini? Oke. Sendi itu dikenal juga sebagai artikulasi. Itu adalah tempat di mana tulang dengan tulang atau tulang dengan tulang muda ya yang berdekatan itu bersatu untuk membentuk sebuah hubungan. Nah, sendi ini memungkinkan sebuah gerakan sama seperti kita punya daun pintu. Nah, karena ada engsel pintu, dia pintunya bisa bergerak, pintunya bisa buka, bisa tutup gitu, ya. Nah, sendi itu bisa diklasifikasikan berdasarkan strukturnya. Ada yang berserat, ada yang tulang rawan atau sinovial. Sinovial itu ada rongganya seperti sendi lutut itu contohnya ya. Sama berdasarkan fungsinya nih. Memang ada sendinya tapi tidak bergerak. Jadi dia nggak bisa bergerak atau hanya sedikit bergerak. Atau ada yang memang bergeraknya bebas. Contohnya kayak tulang bahu kita ini bebas ya. Makanya suka ada dislokasi itu saking bebasnya kita bisa menggerakkan sendi bahu kita. Betul? Nah, tapi kalau sendi rahang atas dan rahang bawah kan kita cuma bisa AE sama geser-geser dikit ya. Nggak bisa muter ke belakang, ke depan, semua putaran gitu. Nggak bisa ya kan. Nah, itu jadi geraknya juga macam-macam. Kenapa? Karena bentuknya bermacam-macam juga. Ya, kalau ini strukturnya tadi ada yang sinovial yang kayak lutut tadi. Sorry. Nah, tuh ini gerak-gerak sendinya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ada yang bentuknya geser, begini. Ada yang seperti pelana kuda, gitu. Ada yang kayak sendi tangan nih cuma bisa atas bawah, kiri kanan dikit ya, tapi atas bawah bisa. Dari kita ya bisa bisa begini. Nah, itu bentuk sendi itu macam-macam dan kerusakannya juga pada sendi jadinya bermacam-macam juga nih.
Osteoartritis di dunia ya itu 10-15% manusia di dunia itu mengalami yang namanya osteoartritis atau atau pengapuran pada sendi ya, pada sendi itu. Nah, terutama di atas 60 tahun. Nah, sementara di Indonesia menurut penelitiannya 40 tahun ke atas tuh 5% orang loh kena osteoartritis. Dan semakin meningkat berdasarkan usia. Usia 40 sampai 60 tahun itu 30% mengalami pengapuran. Nah, usia lebih dari 61 tahun di Indonesia itu 65% orang ternyata ada keluhan osteoartritis ya. Jadi kalau kita udah punya kenalan di atas 61 tahun gitu, itu 65%, jadi hampir setengah dari orang yang kita kenal di atas usia segitu ya sebenarnya sudah butuh suplementasi untuk mencegah atau mengobati osteoartritis. Dan sebisa mungkin ya Bapak Ibu yang sudah terserang osteoartritis itu dicegah biar enggak bertambah parah gitu. Karena kalau nanti sangat parah sekali ya, mau nggak mau kita harus operasi ya. Oke. Nah, faktor resikonya kenapa sih seseorang bisa kena osteoartritis? Ini ada beberapa. Yang pertama, sendinya overuse atau aktivitas berat ya. Jadi sering sekali dipakai tiap hari dari muda naik turun tangga gitu tanpa, bukan berarti naik turun tangga itu jelek, tapi tanpa diikuti kekuatan otot lainnya. Misalnya naik turun tangga tapi otot paha sama otot betisnya nggak dilatih. Otot paha depan, otot paha belakang, otot betis nggak dilatih. Jadilah naik turun tangga itu menjadi sebuah overuse gitu, atau dia lari sering banget lari ya, lari kan bertumpu terus tuh pakai lutut tuh pasti lari itu. Nah sementara berat badan dia gemuk ya, akhirnya jadinya apa, jadi overuse sendinya ya. Setelah cedera juga bisa jadi OA. Terus usia, dengan pertambahan usia meningkat ya itu juga bisa jadi osteoartritis ya. Obesitas jelas dong karena lututnya berat banget nahan berat badannya, jadi yang sekarang obesitas turunin berat badannya karena nggak ada untungnya kita pelihara kegemukan ini ya. Nah, ternyata wanita itu lebih banyak menderita osteoartritis ketimbang pria dan juga riwayat keluarga ya. Nah, bagaimana cara mendiagnosa osteoartritis? Pertama, dengan pemeriksaan misalnya oleh dokter umum gitu. Biasanya dokternya pegang lututnya gitu ya, dipegang lututnya terus dinaik turunin gitu kakinya. Nah, itu biasanya kelihatan tuh. Sekarang Bapak Ibu, saya minta yang ada di rumah pakai tangannya, terus kemudian pegang lututnya ya. Pegang lututnya gini, tapi jangan dinaikin kakinya, biar kakinya duduk aja duduk di kursi, kakinya seperti duduk di kursi biasa. Oke. Terus kemudian setelah pegang, tolong kakinya digerakin tuh ke depan kayak mau nendang bola gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu pegang, coba rasain ada gretak-gretak nggak di tangan. Kalau di tangan kita kerasa ada gretek-gretek gitu, tandanya itu udah mulai osteoartritis ya. Nah, kalau tes darah biasanya normal-normal aja nih pada pasien OA nih. Nah, ronsen bisa ditemukan kelainan kalau memang udah ada penyempitan sela sendi, terus kemudian ada timbulnya tulang-tulang baru. Nah, itu baru bisa kelihatan. Oke. Nah, di gambar ini itu dijelaskan bahwa orang yang punya kaki O, kaki X dan atau hiperfleksi jadi sendinya tuh lebih lebih ini ya, lebih apa, lebih kayak lebih lentur, terlalu lentur gitu, itu punya kecenderungan untuk menjadi osteoartritis lebih besar dibanding orang yang kakinya tidak X, tidak X, tidak O, tidak hiperfleksi ya. Nah, di gambar ini bisa kita lihat apa yang terjadi pada orang osteoartritis. Yang di sebelah kiri ini adalah gambar kartilago atau tulang rawan yang normal, sementara yang di sebelahnya ini adalah gambar yang sudah mulai rusak. Kita lihat ya, em, kan yang namanya tulang, pernah kalau pusing ngebayangin tulang manusia, ingat tulang ayam atau tulang sapi, di mana ada tulang besarnya, di ujung bonggolnya itu ada tulang rawannya, ya kan? Nah, tulang rawannya ya kalau kita gigit ceker-ceker gitu. Nah, di tulang rawan itu harusnya dia begitu bentuknya mulus. Tetapi si tulang rawan ini bisa jadi geribis, bisa jadi retak-retak, bisa jadi mulai gumpil-gumpil gitu ya, namanya cartilago injury ya. Itu kalau bergesekan dengan tulang di bawahnya gitu. Terus kemudian paling sakit itu kalau dia memang udah tipis banget tulang bagian ini ya, tulang rawannya gitu, akhirnya bone-nya expose jadinya sakit banget kalau bergesekan. Nah, jadi terjadi erosi ya. Erosi itu karena gesek-gesek-gesek makin lama makin tipis tulang rawannya.
Oke. Jadi ada perubahan nih mulai dari tulang dan tulang rawan dan sendinya juga gitu. Kerusakannya makin lama makin berat ya. Kerusakan pada tulang rawan, kehilangan matriks proteoglikan yang ada di tulang rawan, terus kemudian kerusakan pada kondrosit ini pada tulangnya juga rusak, pelepasan enzim, ada penurunan kolagen ya. Terus pembentukan harusnya di situ kan banyak protein dibentuk supaya untuk melindungi. Nah, ternyata protein yang dibuat untuk melindungi daerah situ tuh menjadi berkurang gitu. Karena apa? Kayak tambahnya umur ya. Nah, tulang rawannya juga hilang nih, integritasnya hilang gitu. Akhirnya gimana? Ya udah tulang rawannya rusak lama-lama. Itu yang terjadi pada osteoartritis. Nah, ini penting banget mengenai stadium osteoartritis karena tiap stadium, kayak stadium kanker aja ya, beda tapi. Nah, tiap osteoartritis itu penanganannya tiap stadiumnya itu beda. Ada stadium 1, 2, 3, 4 ya. Stadium 1 itu biasanya hanya ada keluhan nyerinya tuh sedikit gitu, tapi tidak mengganggu aktivitas. Nah, mungkin celah antar sendi mulai mengecil ya. Tapi yang jelas celah antar sendi kecil itu mulai dari stadium 2. Jadi stadium 2 itu kita bisa lihat ya celah sendinya merapat gitu. Jadi makin kecil gitu. Nah, terus kemudian di sini di stadium 2 itu mulai ada tulang rawan yang retak gitu. Nah, yang stadium 3 udah makin sempit lagi celah sendinya. Stadium 4 benar-benar nempel. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, Bapak Ibu, kita lihat ya, yang normal bentuknya seperti ini, mulus, bagus. Nah, yang udah osteoartritis, udah celah sendinya nempel, di sini ada penulangan baru pula ya. Nah, ini udah grade 4. Nah, kalau udah grade 4 biasanya kita anjurkan untuk operasi gitu ya. Nah, ini stadiumnya ya, stadiumnya udah berat. Nah, ini ada osteofit. Nah, kenapa makin sakit? Karena tulangnya ada penulangan saking sering gesek-geseknya lama-lama benjol. Kita juga kalau gesek, 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 terus pertama merah. Habis merah lama-lama bengkak, akhirnya nonjol kan. Nah, tulang juga sama, gesek, 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 gesek. Lama-lama ada yang benjol, lama-lama tumbuh tulang baru namanya spike. Itu tajam, kayak duri. Jadi makin bergesekan lagi, makin tajam, makin bergesekan, makin sakit ya. Itu yang terjadi. Nah, ini kita lihat di angka 2 ini Bapak Ibu nih udah mulai tajam kan. Kebayang nggak tuh kalau nusuk ke sendi pinggir-pinggirnya kan sakit banget rasanya. Dari itu yang terjadi pada osteoartritis ya. Nah, jadi ketidakseimbangan antara pembentukan dan perusakan bahan tulang muda atau kartilago ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perusakannya namanya di tubuh kita tuh begitu. Perusakan sama perawatannya bagus mana? Enggak di tubuh kita ya, di mana-mana gitu ya. Di rumah kita juga sama. Kita rajin nyapu rumah, kita rajin bebersih sama satu lagi rajin ngeberantakin. Mana nih yang lebih yang lebih banyaknya kalau rajin bebersihnya, rajin bebenahnya, rajin mencegahnya lebih sehat ya pasti nggak jadi sakit gitu. Tapi kalau degradasi atau penghancuran yang lebih banyak ya pasti jadinya OA-nya lebih cepat ya. Nah, gejalanya seperti apa sih yang disebut pengapuran lutut atau osteoartritis pada lutut? Itu pertama adanya nyeri sendi, yang kedua adanya kaku sendi, sendinya bunyi kretek-kretek gitu, atau bisa juga lama-lama jadinya bengkak di daerah lutut ya. Nah, penyebabnya ya tulang rawan di tulang itu yang mulai pada aus karena bergesekan, timbul penulangan baru pada sendinya ya. Nah, trias atau 3 gejala utama pada osteoartritis. Yang pertama, nyeri sendi. Nyerinya itu saat aktivitas biasanya membaik saat istirahat. Jadi begitu jalan lama, putar ke mall, aduh lututnya udah mulai teol, nggak kuat. Naik tangga, mulai nggak kuat. Yang kedua, kaku sendi. Nah, biasanya baru bangun tidur, langsung, aduh nggak bisa jalan lututnya, sakit gitu kan. Atau bisa juga terjadinya bukan cuma di lutut ya, tapi di tulang belakang itu juga bisa ya. Nah, kaku sendi saat bangun pagi atau misalnya lagi sholat, Bapak Ibu ya, udah posisi duduk mau berdiri, waduh itu susah banget itu berdirinya itu. Ya, nah itu juga bisa, itu sebenarnya kaku sendi ya, terhitung kaku sendi. Terus kemudian sendi tidak fleksibel, jadi range of movement-nya terbatas,
terus ada bengkak atau bentuk sendinya menjadi tidak normal lagi. Ini di sini ada gambar bahwa kalau kita lihat di sendi-sendi tangan ya itu mulai ada nodul gitu kayak gini nongol-nongol ya. Kalau di lutut sih nggak terlalu kelihatan karena lutut kita empuk-empuk gitu. Nah, terus ada osteofit yang saya bilang nih penulangan baru karena antara tulang satu dengan tulang lainnya bergesekan ya dan jadi geraknya kurang. Oke. Nah, prinsip pengobatan OA gimana dong? Kalau orang udah kena osteoartritis harus diapain? Yang pertama, ini prinsip pengobatannya ya. Satu, mempertahankan kekuatan otot. Jadi otot paha depan, otot paha belakang, otot paha pinggir luar, otot paha dalam, otot betis itu harus kuat. Kenapa? Supaya bisa menopang sendi yang lagi sakit ya. Terus yang kedua adalah mengurangi beban yang berlebih yang dialami oleh si sendi itu. Kalau sendi lutut berarti beban berlebihnya mana? Ya semua badan. Jadi kalau misalnya gendut itu akan menjadi lebih berat buat sendi ya. Jadi jangan sampai gendut-gendut makin berat itu sendinya ya. Jadi harus turun berat badan ya. Terus kemudian modifikasi aktivitas harian. Jadi jangan terlalu misalnya kamarnya di lantai 3 naik turun tangga terus padahal otot-ototnya belum kuat itu belum bisa ya sama mengurangi nyeri nih yang dialami mengurangi nyeri itu banyak ya cara-caranya intinya prinsip pengobatan demikian habis ini kita bahas ya jadi prinsip pengobatan ini ada berdasarkan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya untuk semua orang yang pertama orang yang untuk mencegah osteoartritis atau orang yang udah kena OA gitu tapi ringan gitu ya. Nah, edukasi yang seperti tadi, kemudian latihan otot sama kontrol berat badan. Nah, beberapa pasien memang membutuhkan obat anti nyeri dan fisioterapi ya. Sama atau dikasih juga sama nutrisi ya. Nutrisinya itu bisa glukosamin ya. Nanti saya akan bahas nih terapi-terapi apa yang memang efektif untuk osteoartritis. Yang selanjutnya adalah bedah ya. Bedah itu kalau satu dan dua ini yang satu tier satu dan dua tidak tercapai. Oke. Nah, ini ada tangga untuk pengobatan osteoartritis. Rekomendasi dari American Academy of eh, apa ya, Physician ya gitu. Jadi ikatan-ikatan dokter umum di Amerika. Ya, ini ada osteoartritis ringan, mulai dari sini, osteoartritis sedang, ya. Jadi osteoartritis sedang tuh udah dikasih glukosamin sama kondroitin gitu, ya suplementasinya. Apa sih glukosamin dan kondroitin nanti kita bahas ya. Itu adalah suplemen untuk mengisi cairan sinovial sendi, ya. Terus kemudian kalau udah severe atau parah ya udah dikasih obat-obat anti nyeri, injeksi steroid, injeksi, maksudnya di lututnya ya, injeksi itu di lututnya disuntikin em, cairan sendi gitu. Atau ya kalau emang nggak bisa-bisa juga, maksudnya nggak perbaikan ya udah pakai diganti sendinya, bombolnya diganti pakai titanium. Oke. Nah, ini ada target fisioterapi untuk osteoartritis. Jadi, Bapak Ibu yang sekarang sakit lutut mulai hari ini tolong latihan perkuat otot paha ya. Caranya begini, taruh anduk atau taruh bola tenis di bawah lutut, di baliknya lutut tuh di bagian bawah. Terus kemudian ditekan ke taruh lagi kita lihatnya posisinya duduk ya seperti di kasur tapi duduk gitu kakinya lurus di atas kasur terus taruh bola tenis gitu kalau bisa sih jangan kasur ya tapi yang agak keras gitu di lantai ya boleh lah terus ditekan nih nah itu akan memperkuat otot paha bagian depan terus leg raise jadi kakinya naik turun naik turun gitu ya ini leg raise ini juga bisa memperkuat otot paha terus kayak leg raise tapi kitanya miring gitu ya. Nah, itu leg sideways namanya ya. Oke. Ini slide saya ini boleh diminta, nanti boleh diminta sama panitia supaya ingat gerakannya gimana. Nah, kalau kita kuat nih otot-ototnya, itu nyeri OA-nya bisa lebih berkurang ya. Terus posisi knee bending, jadi kita ya tengkurap, udah gitu sebisa mungkin tumit menyentuh pantat ya, latihan seperti itu sama memperkuat otot quadriceps yang paha bagian depan. Oke, terus kemudian terapi pengapuran secara non farmakologis artinya bukan dengan obat-obatan ya. Itu satu, penurunan berat badan, latihan fisik, fisioterapi dan pakai knee brace. Jadi pakai pelindung lutut.
Ini juga sangat bermanfaat nih pelindung lutut ya supaya menjaga kestabilan. Oke. Nah, ini ada obat-obatan yang bisa dipakai untuk mengobati OA lutut. Contohnya dikasih anti nyeri, anti radang, natrium diklofenak, ya, ibuprofen, meloxicam, naproxen. Nah, ini bisa semuanya diberikan ya. Celebrex itu bisa diberikan. Oke, supaya di awal-awal kita berikan, tapi kita nggak pengen penggunaan anti nyeri dengan jangka waktu yang lama. Kenapa atau enggak? Karena anti nyeri yang kita pakai terus-menerus itu bisa merusak ginjal dan merusak lambung. Jadi bisa sakit, timbul sakit mah, bisa timbul sakit ginjal. Kan nggak mau ya kita pakai obat-obatan itu terus-menerus. Memang lututnya enak, tapi terus kitanya kena sakit ginjal. Kan nggak mau begitu. Makanya di awal-awal kayak seminggu pertama boleh kita pakai itu dulu. Terus nanti kalau bisa kita stop. Makanya kuatin ototnya, turunin dong berat badannya, ya nggak? Nah, terus kemudian pemberian glukosamin dan kondroitin itu ternyata bermanfaat. Dulu pernah ada penelitian bahwa itu tidak bermanfaat, tapi penelitian terbaru menyatakan itu bermanfaat ya, pemberian glukosamin sebagai cairan pengisi sendi lutut. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis operasi eh, lutut gitu. Ya, ada artroskopi lutut. Artinya dokter bedah itu akan melakukan prosedur kayak laparoskopi gitu. Jadi di lututnya tuh dibolongin 3 titik gitu ya. Terus kemudian dibersihkan di daerah situ, dibersihkan. Tapi nggak diapa-apain ya, cuma dibersihkan yang kotor, cairan sendinya juga dibersihkan kalau ada yang kotor, kalau ada serpihan-serpihan tulangnya yang ada kayak tajam-tajam itu diambilin gitu ya. Terus kemudian osteotomi lutut, misalnya ada spike-spike, ada bagian-bagian yang nonjol-nonjol, nah itu dipotong tuh, bagian tulang-tulang yang nonjol yang bikin sakit yang tajam-tajam kayak duri tadi itu dipotong ya. Jadi prosedur ini dilakukan kalau hanya satu sendi lutut yang mengalami kerusakan baik di tulang kering ya atau di tulang paha gitu. Jadi dipotong dibentuk ulang gitu. Nah, sehingga nanti bisa berkurang nyerinya. Nah, terus kemudian selain selain itu adalah cangkok tulang rawan nih atau penggantian lutut parsial atau total. Jadi diganti lah dengan titanium, ada yang juga dengan plastik. Nah, itu tergantung dokter ortopedinya ya. Supaya apa? Melindungi tulang rawannya itu. Nah, jangan takut. Banyak orang yang berhasil kok dengan operasi seperti ini. Tapi kalau bisa ya jangan operasi dulu, diperlambat gitu ya. Karena kan bahan titanium ini nggak bisa kayak bertahan lebih dari 20 tahun gitu. Jadi harus diganti lagi gitu kan ya. Nanti kurang pas lagi dengan adanya bentuk 20 tahun tuh tulang kita juga berubah gitu. Nah, jadi biasanya kalau udah tua dulu deh, kepaksa operasi baru kita operasiin ya. Seperti 20 tahun. Mungkin ada ilmu yang terbaru yang bisa seumur hidup. Saya kayaknya enggak deh. Gitu. Kayaknya tetap kalau bisa tuh jangan operasi dulu. Tapi kalau emang udah harus operasi ya operasi lah. Daripada nggak bisa jalan ya kan. Nah, jadi kapan dong sakit lutut harus dioperasi? Pertama, gejala dari sakit lutut atau pengapuran itu tidak berkurang dengan terapi farmakologis maupun non farmakologis. Jadi dengan obat-obatan ataupun dengan latihan itu tidak membaik. Terus kemudian nyerinya berkepanjangan sehingga nggak bisa gerak. Ya kan jadi susah kalau harus diranjang terus, lebih baik dioperasi ya. Biasanya ini minimal grade 3 grade 4 udah kita operasi. Nah, komplikasi dari OA lutut, pernah lihat nggak ada orang yang di lutut bagian belakang itu kan lutut kan depan nih bagian belakangnya lutut itu ada nongol seperti kista. Nah, itu bisa nongol tuh. Jadi kista sendinya itu saking radangnya di sono di depan bisa nongol ke belakang namanya popliteal cyst atau Baker cyst dan ini sakit banget rasanya. Nah, ini biasanya diambil, dipotong ya dioperasi lah kistanya ya. Nah, komplikasi dari OA lutut itu juga bisa terjadi selain jadi Baker cyst atau kista Baker itu juga adanya loose body. Jadi kalau kita ronsen tuh kok kelihatan kok ada tulang-tulang tambahan di sini. Harusnya di sini kan tulangnya cuma ada tulang tempurung, tulang paha, tulang tibia tibia fibula ya. Yang tulang betis itu ada 2 kan, kayak di tangan kita kan di bawahnya ada 2. Oh ini kok ada tulang lain gitu. Tulang ini serpihan-serpihan tulang ini apa? Dan kebayang nggak tuh ada kerikil di antara sendi itu kan akan sangat menyakitkan ya. Ini kegerus sendinya kan sakit banget. Nah itu namanya loose body yang disebabkan karena adanya radang terus-menerus. Oke, nah dari One More kita punya apa nutrisi ya. Jadi ini adalah suplemen, tapi dia tidak dimakan, cuma ditempel.
ya ditempel, tapi karena menggunakan teknologi transdermal nano, artinya ini bukan koyo ya. Kalau koyo itu bukan nano molekul. Kalau ini pakai nano, jadi molekulnya kecil, dia bisa tembus lewat pori-pori kulit kita, masuk ke dalam pembuluh darah, nutrisinya dan bersirkulasi di pembuluh darah kita ya. Nah, ini ada yang saya rekomendasikan itu ada 4 produk tuh untuk osteoartritis ini. Kita nggak ngomongin tentang operasi dulu gitu ya. Kita ngomongin suplemen apa sih yang bisa dipakai dan bermanfaat untuk kasus osteoartritis. Yang pertama itu ada Slim Style. Terus untuk ngurangin berat badan dong ya, karena kan berat badannya harus turun nih gitu. Terus kemudian kolagennya itu harus ditambah karena sebetulnya di atas 35 tahun itu sudah mulai ada penurunan pembentukan kolagen. Nah, jaringan-jaringan ikat yang ada di tubuh kita itu terdiri dari kolagen. Nah, serat kolagennya udah nggak bagus lagi. Makanya, jadi kita perlu tambahan asupan kolagen dari luar ya. Terus kemudian ada produk yang namanya Painless Night Blue. Nah, ini isinya itu ada ginseng merah Korea, ada glukosaminnya, which is di mana glukosamin ini sangat penting untuk mengisi cairan sendi ya. Banyak orang yang udah sakit sendi terus terselamatkan karena adanya glukosamin, karena dia mengkonsumsi glukosamin. Nah, lalu pertanyaannya sampai kapan nih pakainya? Sampai kapan glukosaminnya dipakai? Ya, ini kan masalahnya kita udah tambah tua. Jadi eh, produksi-produksi yang sintesis itu loh yang tadi yang gambar timbangan ya, sintesis yang harusnya untuk perbaikan jaringan ikat, perbaikan protein itu semua sudah berkurang, makanya perlu asupan dari luar gitu ya. Sama ini dekamin itu isinya vitamin eh, C, D, sama K ya. Oke. Oke, kita bahas satu-satu. Ini di dalam Painless Night Blue itu isinya ada glukosamin, ginseng merah Korea, ion perak, dan germanium organik ya. Ini kita bahas satu-satu, oke? Ini ada penelitiannya. Penelitiannya dari Jurnal Farmakologi tahun 2022. Bagaimana ginseng mempunyai efek anti nosiseptif ya untuk nyeri yang kronis. Kronis itu artinya apa? Nyeri ya sudah lama ya. Ada kandungan di mana namanya adalah ginseng itu mengandung ginsenosida. Nah, kalau kita lihat ini penelitiannya, ah, analgesik efek dari ginsenosida itu udah ada namanya nih di dunia, namanya dalam penelitian atau kita jurnal-jurnal tuh RG1, RG2, RB1 ya. Ini punya mekanisme anti nyeri dan anti radang itu. Nah, anti nyeri dan anti radang itu eh, untuk against atau menurunkan sitokin peradangan ya, sitokin TNF alfa, interleukin 1B, interleukin 6 ini adalah sitokin yang menyebabkan peradangan di tubuh kita dan ini dilawan oleh ginsenosida si ginseng itu ya. Nah ini juga kita bisa baca di jurnal ini bahwa ginseng tidak hanya efektif ya untuk pengobatan sakit sakit saraf nih neuropatik dan nyeri karena saraf atau nyeri karena peradangan ya, ini bahasa Inggris jadinya saya terjemahkan buat Bapak Ibu ya, tapi juga dia bermanfaat untuk beberapa tipe dari nyeri kronis gitu. Contohnya apa? Osteoartritis yang berhubungan dengan penyakit degeneratif karena usia ya, itu juga hasil dari osteoartritis ini akan menghasilkan nyeri dan peradangan di sendi dan itu sangat bermanfaat untuk menguranginya dari ginsenosida ini dari ginseng. Oke. Nah, kemudian germanium organik. Di dalam germanium organik itu molekul germanium organik itu memiliki kemampuan untuk mengangkut 3 atom oksigen. Jadi asupan germanium organik itu akan meningkatkan suplai jaringan dan sel, suplai oksigennya lebih banyak. Nah, germanium adalah elemen penting untuk keseimbangan banyak fungsi seluler, ya, berkontribusi pada normalisasi elastisitas dan pembuluh darah, membantu untuk detoks gitu, terus meningkatkan energi, mengembalikan kekebalan dan sistem saraf pusat, ya, meningkatkan kapasitas kerja dan membantu pemulihan setelah aktivitas fisik dan aktivitas fisik yang berat, ya. Terus kemudian, nah ini glukosamin, glukosamin itu diperlukan karena apa? Karena dengan bertambahnya usia, konsentrasi glukosamin di dalam tubuh akan berkurang. Maka penting bagi tubuh untuk
mendapatkan asupan glukosamin. Ya, nah ini bisa mengatasi masalah persendian, badan kaku, mempercepat proses pemulihan tubuh nih glukosamin itu ya. Kayak keselio, otot robek, kulit kering itu juga ngaruh. Pemulihan luka kulit jaringan ikat, menstimulasi produksi pelumas sendi ya. Terus mengembalikan kelenturan tulang punggung ya kalau tulang punggungnya OA gitu kan, menghilangkan rasa sakit pada tulang dan otot itu yang dirasakan oleh pasien. Nah, ini penelitian yang saya suka juga, judulnya osteoartritis antara diagnosis dan treatment. Ya, nah ini di selain yang tadi saya berikan ke Bapak Ibu yang tentang osteoartritis menurut American Academy of Family Medicine gitu ya, yang di Amerika itu. Nah, itu kan tadi ada terapinya berdasarkan stadium 1, 2, 3, 4. Nah, terus kemudian di artikel itu juga ada bagaimana em, alternatif medicine, jadi terapi alternatif atau komplementari ya berpengaruh apa enggak sih nih untuk menangani osteoartritis ya. Nah, jadi dicek bagaimana pengaruh akupuntur terhadap OA, bagaimana pengaruh suplementasi atau nambahin glukosamin gitu, ngaruh apa enggak sih? Nah, itu kan dinilai dulu sebelum kita ngomong bahwa ini pengaruh apa enggak kan harus berdasarkan penelitian ya enggak? Kalau enggak kita ngomonginnya berdasarkan apa? Kalau enggak berdasarkan penelitian ya. Nah, terus ini ada balneoterapi ya. Jadi ini ada artinya apa? Ngerendam badan dengan berbagai mineral gitu. Jadi kayak pakai garam Himalaya, pakai apa, pakai macam-macam mineral itu ngaruh apa enggak. Nah, ini ternyata ada meta analisis dari akupuntur ya. Ternyata bermanfaat hanya untuk benefit short term. Jadi bermanfaat untuk jangka pendek. Jadi anti nyerinya bisa berkurang. Tetapi sebetulnya irrelevant atau tidak relevan gitu. Jadi akupuntur bisa bermanfaat pada nyeri punggung kronik, tapi tidak bisa. Tapi di studi atau di penelitian-penelitian itu tidak disebutkan nyeri punggungnya itu disebabkan karena apa? Apakah karena saraf kejepit atau osteoartritis nih? Jadi ini belum eh, dianggap yes gitu untuk apa sakit lutut osteoartritis dengan akupuntur itu belum dianggap yes ya. Nah, terus kemudian yang kedua nih ya, bagaimana penggunaan glukosamin dan kondroitin. Nah, di penelitian ini tuh dipisahin. Jadi ada orang yang pakai glukosamin doang, ada orang yang pakai kondroitin doang, dan ada orang yang pakai dua-duanya glukosamin dan kondroitin. Itu yang paling efektif adalah memang kombinasi antara glukosamin dan kondroitin. Bahkan untuk kasus yang moderate, jadi grade 2, grade 3, grade 4 gitu, ya udah sangat bermanfaat. Tapi kalau kondroitin sendiri itu tidak menunjukkan manfaat untuk penanganan osteoartritis. Ya, dan ini penelitian dilakukan pada 1.500 pasien gitu. Ya, oke, terus kemudian kalau yang mandi-mandi dengan berbagai mineral itu jelas tidak tidak ada manfaatnya katanya begitu ya. Nah, terus kemudian ini nih vitamin D, C, dan K ya. Jadi dalam D-vitamin itu ada D3, K2, magnesium, dan vitamin C. Ini berpengaruh juga ternyata terhadap pengapuran tulang ya. Vitamin D itu membantu dalam penurunan berat badan karena membantu metabolisme, apalagi metabolisme glukosa. Terus kemudian membantu tubuh menyerap kalsium juga, mendukung pertumbuhan tulang yang sehat ya. Nah, terus apa kalsium dan vitamin D ini juga ini menekan nafsu makan juga tadi ya. Terus kemudian ternyata vitamin D ini ya itu banyak manfaatnya juga selain untuk imunitas, untuk autoimun ya kan. Terus untuk metabolisme ternyata kita itu memerlukan asupan vitamin D sebesar 1.000 IU setiap hari untuk mencegah pengapuran tulang. Ya, kita bisa cek nih kadar vitamin D kita berapa. Kalau antara 23 sampai 29 cek lab itu insufisiensi, benar-benar kurang. Tapi kita sebut defisiensi itu kalau 8 sampai 22 ya. Kadar yang kita inginkan sebetulnya 60 sampai 70, tapi dianggap normal di lab itu 30 sampai 100 ya. Nah, kekurangan vitamin D akan membuat tulang menjadi tipis, rapuh, dan cacat. Nah, ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang dengan kadar vitamin D yang rendah atau insufisiensi ini ya akan mendapatkan resiko 3 kali lebih mudah mengalami pengapuran tulang yang ditandai dengan penyempitan celah sendi gitu. Jadi ternyata ngaruh loh antara vitamin D dengan
OA ya, atau pengapuran sendi itu. Nah, konsumsi maksimal dari vitamin C itu adalah 100 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, perlunya asupan Fit C ya itu untuk mencegah makin parahnya pengapuran tulang karena bisa mengatasi stres oksidatif nih vitamin C. Kan pemakaian terus-menerus, rusak-rusaknya tulang itu akan menimbulkan stres oksidatif pada organ kita. Nah, ini bisa mengurangi tambah parahnya pengapuran itu lewat pengurangan stres oksidatif dan mengurangi juga laju penipisan tulang rawan ya. Sementara nih, vitamin K-nya itu berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang rawan dan kartilago juga ya, selain untuk pembukuan darah gitu. Studi juga menunjukkan atau studi penelitian ini menunjukkan defisiensi vitamin K itu meningkatkan resiko kerusakan pada tulang rawan dan si meniskusnya. Meniskus itu jadi kayak bagian bawahnya tulang itu yang kan tadi yang di atas ada tulang rawan, di bawahnya itu ada yang tergerus. Nah, itu meniskus. Oke, dan selanjutnya adalah namanya kolagen. Kita juga membutuhkan kolagen ya. Ini ada kolagen patch bisa ditempel. Produknya itu bisa dipakai sampai 48 jam gitu kalau yang punyanya One More ini. Ya. Nah, ini kolagen dan jadi tambahnya usia nih, ini ada gambar ya. Kalau lagi muda tuh kolagen kita tuh kencang banget. Makanya kalau kita pegang pipi bayi gitu, itu gampang membangun. Tapi kalau pegang pipi kita udah mulai keriput-keriput. Ya. Bisa dilihat juga dari tangan kali. Ya, tangan juga udah mulai keriput-keriput gitu. Karena kolagennya udah mulai patah-patah seperti ini. Akhirnya jadi keriput lah. Tetapi kalau muda-muda itu, kenapa tangannya kayak gendut-gendut gitu ya? Karena sebetulnya banyak kolagennya gitu. Nah, kolagen itu nggak cuma ada di kulit ya, tapi ada juga di jaringan otot, di tulang gitu. Semua jaringan ikat itu ada kolagennya, bahkan di rambut kita juga ada kolagennya. Makanya kolagen ini setelah usia 35 tahun ini sangat penting. Oke, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Mungkin kita buka sesi diskusi ya. Sekali materi Bu Dokter malam hari ini ya teman-teman ya. Siapa yang belajar malam hari ini tentang nyeri lutut mungkin boleh tulis di kolom komentar ya. Wah, peserta kita sudah tembus di 123 nih dokter malam hari ini dokter. Ternyata materinya kayaknya cukup menarik nih buat teman-teman nih ya. Oke, syukurlah Oke, semoga bermanfaat. ya teman-teman, silakan yang mau bertanya kepada Bu Dokter Meta malam hari ini berkaitan dengan nyeri lutut bisa ditulis di kolom chat ya. Kita diskusi bareng-bareng. Siap? Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, ada dari Sri Widayawati. Kalau demam rematik perlu ditempel apa, Dok? Anak umur 14 tahun yang disertai rematik jantung. Terima kasih. Oke, ini kasus complicated ya. Demam rematik, terus udah gitu ada di jantung juga. Itu dicek juga jantungnya kelainannya seperti apa gitu ya. Terus itu dia kenapa bisa terkena seperti itu? Apakah dari autoimun atau memang dari infeksi sebelumnya? Nah, biasanya eh bakterial endokarditis itu ini beda nih demam rematik sama sama sakit apa sakit sendi itu beda ya. Nah, demam rematik yang jantung itu biasanya ada bakterial endokarditis ya. Jadi setelah ada infeksi ya, coba cek deh di giginya atau di telinganya banyak gigi bolong nggak dia. Terus telinganya ada infeksi telinga nggak atau infeksi kulit yang berat nggak gitu ya. Karena infeksi-infeksi itu kalau kita dibiarkan aja itu punya infeksi, nah infeksi itu bisa numpuk di jantung. Akhirnya si katup jantungnya itu keberatan sama vegetasi bakteri disebutnya. Jadi si bakteri itu pada nempel di katup jantung akhirnya jadi berat. Jadi si katupnya itu geraknya nggak benar. Nah akhirnya karena geraknya nggak benar, peredaran darahnya juga nggak benar tuh. Ya, dan itu harus disembuhkan dengan obat-obatan medis juga, dan harus dikasih antibiotik juga, ya. Terus kemudian ya untuk infeksi itu ya produknya itu yang paling bermanfaat ya. Em, Kalau nyeri, yang nyeri ya bisa dikasih yang tadi tuh 4 rekomendasi itu. Nah, ya PNG itu sangat bermanfaat untuk infeksi ya. Terus kemudian eh apa bisa ditambah B12 B12 plus gitu karena untuk nambah energi dia karena orangnya biasanya lemesan tuh karena demam rematik gitu. Ya selain itu yang vitamin C, D sama K itu yang dekamin itu bisa dipakai ya. Tapi itu aja sih. 14 tahun sih belum butuh kolagen sih. Oke ya, mungkin bisa dipahami.
jawabannya Ibu. Oke, berikutnya ada dari Siti Kurniasih. Dok, saya sudah mengalami OA stadium 1, tapi saya tidak berat badan. Apakah sebaiknya yang dipakai dok dari produk One More? Terima kasih. Mengalami stadium 1 berarti oke. Berarti masih ringan tapi lumayan mengganggu ya. Jadi kalau udah naik tangga 2 lantai kayaknya aduh, atau pas turun tangga aduh kayaknya nggak bisa pakai kaki yang itu, dia harus pakai kaki yang lain gitu ya. Turunnya jadi satu-satu, nggak bisa satu kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan gitu. Ya sama tadi kan produknya yang tadi Ibu Siti ngelihat ini nggak dari awal sampai akhir produknya itu ada 4. Apa aja yo yang ingat ayo tulis. Bapak Ibu ada yang ingat nggak produk kita apa aja? 1, 2, 3, 4. Bu Siti simak ya. Mana nih? Ada yang ingat Ada nggak 4 produk produk kita apa tadi, aja? ayo apa aja ya produknya? Sengaja nih, aku nggak mau jawab. Nah, tuh dari Ibu Tami benar tuh jawabannya. Ada Slim Cell Collagen PNG Vitamin tetap. Tapi kalau nggak berat badannya nggak apa maksudnya nggak berat gitu ya, nggak perlu pakai stem cell-nya ya. Kolagen, PNG dan vitamin. Oke? Iya, Oke, kolagen berikutnya betul. dokter, saya pernah cedera di kaki dulu masa muda. Kenapa sekarang selalu nyeri kalau cuaca dingin? Nah, ini kaki yang mana nih yang cederanya nih? Kaki tuh panjang dari atas sampai ke bawah. Kalau tuh cederanya di lutut harus dicek dulu karena di lutut tuh banyak, kalau cedera tuh banyak banyak kemungkinannya bisa juga ada, tapi biasanya yang kayak gitu tuh yang suka main bola gitu, jatuh dari motor gitu, lututnya kebaduk gitu ya, jatuh. Nah itu bisa ada ACL tear, jadi yang apa ligamen yang tadi tuh yang harusnya menyangga tuh jadi ada yang robek. Nah itu juga bisa jadi masalah, tapi itu harus dicek dulu sih bagian bagian mana dari kaki tuh. Dan memang kalau misalnya pernah ada patah tulang gitu atau cedera itu suka ada gejala sisa ya sampai tuanya gitu. Nah, itu bisa pakai tambahan nutrisi yang PNG itu sih saran saya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Krisan. Teman saya baru aja operasi lutut diganti dengan akrilik. Masih perlu diberi PNG, dekamin, sorni, Bu Dokter? Oke, ini kalau kita lihat ya dia kan baru operasi lututnya diganti sama akrilik atau plastik gitu kan. Tadi yang saya bilang bisa titanium, bisa plastik juga. Nah, tapi kan yang terjadi pada lututnya bisa juga terjadi pada sendi-sendi yang lainnya. Jadi yang namanya produk One More itu bukan hanya untuk orang yang sakit aja, berguna juga untuk yang sehat atau mencegah supaya nggak gampang kena osteoartritis. Berarti di tulang bagian lainnya mungkin kalau ditanya juga ada sakit pinggang tuh bangun pagi-pagi. Nah, kalau ada seperti itu ya baiknya dikasih tuh PNG Rekamin Sorni kolagen itu ya. Apalagi kalau udah ada tambah tambah usia, udah jelas pasti butuh tuh kolagen gitu. Jadi sebetulnya One More ini bukan punya terapi-terapi aja gitu, bukan orang yang sakit aja yang bisa dikasih ini, orang sehat juga nggak apa-apa pakai kolagen gitu untuk nambah asupannya. Oke? Oke, baik. Oke, cukup ini ya, bisa dipahami ya Ibu ya. Oke, berikutnya dari Iwan Setiawan. Izin bertanya dok, untuk OA grade 4, apakah masih efektif dengan penggunaan produk ini? Terima kasih. Oke, dicoba dulu aja untuk pakai produk ini secara rutin. Kita lihat dalam 3 minggu ya. Tapi kalau yang namanya grade 4, kalau betul-betul grade 4 itu berarti udah ada antara tulang atas sama tulang bawah tuh udah nempel. Gimana caranya tuh kalau udah nempel? Terus kita kasih nutrisi dia bisa renggang lagi. Itu nggak mungkin ya. Kelainannya udah jadi anatomis banget kan gitu. Nah itu mungkin perlu operasi gitu. Atau perlu suntik langsung di dalam sendinya. Dicoba begitu dulu. Ya, eh, jadi kalau dibilang mau pakai dikasih apa enggak, pakai itu nggak ada salahnya loh. Karena kan bukan cuma lututnya yang sakit ya. Terus kita lihat tuh lutut tuh ada dua tuh, lutut kanan, lutut kiri tuh. Kalau lutut kirinya sakit dioperasi kan lutut kanannya kalau bisa jangan gitu kan, dicegah gitu loh. Nah itu ya bisa pakai yang bermanfaat tadi untuk pakai glukosamin kan grade 1, 2, 3 ya kan. Itu kan kiri kanan nggak mungkin operasi sama-sama tuh. Kita tuh kalau ada kiri kanan operasi tuh pasti satu-satu dulu, entah kiri dulu, entah kanan dulu. Mata juga sama, operasi katarak pasti nggak mungkin dua-dua mata dioperasi bareng-bareng. Kiri dulu atau kanan dulu. Gigi juga sama kan, kalau masalah nggak mungkin kiri kanan operasi bareng-bareng, nggak bisa makan nanti.
Ya, nah siapa tahu bisa misalnya yang satunya harus operasi, yang kanannya enggak gitu kan, pakai nutrisi. Jadi tetap bermanfaat sih. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Jeprianto. Dok, saya Jepri Blora mau tanya ngeri, nyeri bagian jantung tembus belakang. Solusinya gimana? Wah, Wah, ini ini diagnosanya macam-macam, tapi nggak ada hubungannya sama lutut kita malam ini ya. iya Dicek nggak dulu ada aja. hubungannya nih kayaknya. Diagnosanya ditegakkan dulu. Apakah itu benar nyeri jantung, sakit jantung, serangan jantung, atau sakit mah? Ya, sakit mah atau sakit batu empedu juga sama, bisa tembus ke bagian belakang gitu. Rasanya nusuk banget ya. Dipastikan dulu diagnosanya. Jangan main dokter-dokteran, ke dokter dicek dulu diagnosanya apa. Jadi kalau udah berobat sama dokter terus tahu, dok ini diagnosanya ke arah mana. Kalau misalnya dokternya bilang, oh dia masih harus pemeriksaan dulu, harus cek ini itu dulu, ya udah dicekin dulu. Tapi sampai terakhir harus jelas ini diagnosanya apa sebelum ada terapi. Ya, yuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari wah, Al Muzamil ya. Dok, apakah yang osteoartritis baguskah bila olahraga bersepeda? Oke, kalau otot paha dan otot betisnya sudah terbentuk dengan tadi fisioterapi yang tadi ya, yang gerakan-gerakan seperti menekan ke lantai, terus kemudian ngangkat kaki kiri kan atas bawah gitu. Kalau udah kuat bersepeda boleh, karena bersepeda itu tidak terlalu banyak makan eh, sendi lutut ya gitu. Tapi kalau grade 4 saya rasa bersepeda bengkokin kaki aja susah gitu kan, bengkok-bengkok aja sulit ya. Nah, terus bersepeda lebih baik daripada lari atau jalan di treadmill untuk orang yang OA. Berenang lebih bagus lagi karena daya beratnya, berat badan kita kan nggak ditopang sama kaki, tapi kita bisa bergerak gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, apa sepeda? Oke, Oke. oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Tina Lestari dari Medan. Dokter, kaki di lutut dari, maksudnya gimana nih? Oh, itu yang tadi pertanyaannya nyambung yang tadi kayaknya, Oh, yang pernah cedera, yang saya bilang ke cedera oh iya kaki iya itu dari kaki banyak kaki di gitu lutut, kan. batok. Jadi cederanya Betul tuh betul apa betul. gitu. Tadi kan kita tanya gitu, sebetulnya cedera dia apa? Jawabnya berarti Hmm, batoknya pernah geser gitu ya. Wah, lumayan tuh batok geser. Berarti ada ligamen iya. yang putus. Dicek dulu sekarang ligamennya udah Batoknya nyambung yang nggak? geser. Iya, tempurung tempurung lututnya berarti geser. Nah, kalau geser Hmm, hmm, padahal hmm, hmm. antara tulang dengan tulang itu kan ada ligamen tuh tadi. Ya, nah berarti itu loose atau gimana nih keadaannya? Jangan-jangan sekarang masih robek gitu ligamennya, itu bisa juga loh. Di MRI kalau mau lihat ya. Oke. Oke. Berikutnya dok, saya alergi kalau sholat subuh sering bersin-bersin, pengobatannya gimana dok? Wah ini Nah, nggak itu mah nyambung ini alergi ya, nggak dengan nyambung. materi kita malam ini. Nanti Ah, ya ah. nonton yang alergi ya. Gimana Bu Dokter, mau dijawab? Nggak nyambung nanti aja. Mm-mm. Pas lagi segmen alergi. Iya, kita next ya. Siti Kurniasi, maaf dok, ada yang lupa. Sakit lutut saya sebelah kiri dan kalau kedinginan seperti kaku, semuanya sendi-sendi. Jadi kalau gitu jangan dingin-dinginan, Bu. Ya, kalau begitu jangan dingin-dingin ya Bu. Jangan dingin-dingin. Ya, Oke, terus pakai kita next PNG berikutnya enak tuh, dari Bu karena PNG Yayan ada ya. capsaicinnya ya. Bisa bikin tambah anget juga, ada ginsengnya juga. Oke. Oke, berikutnya Bu Yaya dari Bu Yayan Karyani, apakah terapi berenang menunjang pemulihan OA tanpa suplementasi? Oke, terima kasih Bu Yaya. Nih Bu Yaya ini rajin banget nih. Ya, eh kalau berenang itu bisa memulihkan osteoartritis karena sesuai dengan prinsipnya dia memperkuat otot paha gitu ya kan. Tapi kalau tanpa suplementasi itu sama aja kita nguatin struktur anatominya, tapi dalamnya tuh nggak ada isinya dong. Si glukosaminnya, cairan sendi sinovialnya itu nggak diisi gitu, dia tetap kekurangan. Ya, jadi baiknya tetap diberikan suplementasi ya. Dan suplementasinya kan udah dinilai tadi secara jujur Oke, latihannya bermanfaat. Ya. oke, kita next berikutnya. Assalamualaikum Bu Dokter. Kalau habis operasi melahirkan, apa boleh menggunakan produk One More, Bu Dokter? Boleh, Nah, boleh nggak boleh masalah. aja ya. Menyusui nggak Karena kan apa-apa. cuma ditempel ya. Dia kan masuk semua ke tubuh Mm-mm. kan, walaupun ditempel kan dia masuk ke peredaran darah. Cuman yang ada hormon-hormonnya yang nggak kita kasih, contohnya kayak Omevia.
Itu tergantung, itu harus dengan pengawasan dokter kalau udah lagi hamil menyusui gitu. Karena kan ada hormonnya tuh di dalamnya. Nanti kan dia kita itu kan transdermal itu bisa tembus ke pembuluh darah beredar ke seluruh tubuh. Nah, kalau nutrisi-nutrisinya yang bisa dipakai untuk bayi, kan ibunya bakal nyusuin kan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nutrisinya yang kira-kira akan eh, merubah hormon bayi atau sebagainya itu perlu konsultasi dulu sih gitu ya. Tapi yang PNG kayak gitu kolagen gitu nggak apa-apa dipakai, vitamin-vitamin dipakai nggak apa-apa. Oke, next. Berikutnya, terkilir di pergelangan tangan, produk apa aja yang kita tempel ya, Dok? Oh, sama seperti yang OA itu ya tadi ya. Yang empat Hmm. produk itu. Empat produk tadi ya, PNG, ya teman-teman. Itu dan yang lainnya, oke. Selamat malam Bu Dokter, mau tanya, endapan kimia di lambung apa solusinya? Apa? Endapan kimia di lambung apa solusinya? Endapan kimia di lambung. Maksudnya apa tuh endapan kimia di lambung? Iya, makanya ini nih, nggak tahu nih Dok. Materinya kita nyeri lutut malam ini ya teman-teman ya. Tapi ya kalau Bu Dokter mau jawab juga nggak apa-apa sih. Endapan kimia di lambung Nah, apa maksudnya juga solusinya bingung Bu apa Dokter? endapan apa yang ada kimia? Lupa makan obat kimia apa gimana? Siapa ngendap di Ah, ya lambung? makanya ya. Oke, mungkin bisa bisa lebih jelas lah pertanyaannya teman-teman ya. Dokter, kalau batu empedu terapinya dengan produk One yang mana? Yang Itu tiga, minggu depan aja yang tadi jadi juga ya? bahasan batu empedu yuk. Soalnya kita belum pernah bahas batu empedu nih. Bisa juga tuh, minggu depan kita akan bahas ya teman-teman ya, Ya, batu batu empedu empedu ya. ya. Ingetin aku ya minggu depan. Minggu Mm-mm. depan datang lagi ya, Bu. Kita bahas Oke, batu empedu. berikutnya, dok, lutut kanan saya nggak bisa ditekuk, parah sekali. Uh, iya ya. Tempelin PNG. Ya udah tempelin itu dulu, jangan lupa dikasih obat anti Mm-mm. nyerinya kayak Celebrex, natrium diklofenak. Makannya harus setelah makan kalau kan sakit lambung gitu. Ya, tapi dipakai dulu obat anti nyerinya. Terus kalau jalan pakai knee brace, pakai tadi tuh penyangga lutut. Udah gitu nutrisi-nutrisinya yang empat tadi itu ditempel semua gitu. Terus jalan Dok, apakah fisioterapi. jari tangan yang bengkak? Oke, jari tangan yang bengkak dan sakit susah ditekuk. Apakah itu OA dan bagaimana penanganannya? Itu belum tentu OA. Jadi kalau misalnya udah kadang-kadang ini jari udah ditekuk, mau dilurusin yang lain udah bisa lurus ya ini ketinggalan lurus harus dicetek gitu, cetek gitu. Itu bukan OA tapi namanya trigger finger. Biasanya itu sih harusnya disuntik gitu, disuntik di ininya. Jadi ada otot yang selip nyangkut gitu ya. Tapi kalau jari tangan bengkak dan sakit susah ditekuk. Berarti agak ngerengkeng gitu ya rasanya. Bisa jadi itu OA atau rematik gitu. Penanganan ya udah pakai cobain yang empat itu dulu ya. Kalau masih belum bisa, kita harus cek ya apakah itu OA atau rematik. Kalau rematik tuh hubungannya sama autoimun. Jadi dicek dulu deh diagnosanya. Bisa bisa OA, bisa rematik. Dok, saran penempelan bagi penderita OA berapa lama, dok? Oh, kalau glukosamin itu bisa masuk ke dalam sendi itu 3 bulan. Jadi pakai glukosamin itu minimal 3 bulan. Ya, lanjut. Oke, 3 bulan ya, Ibu F. Laras Winarmi. Hmm. Oke, berikutnya pemakaian produk One More sebaiknya digunakan khusus ibu hamil di usia berapa bulan, Bu Dokter? Ibu hamil. Ini pemakaian untuk produk apa dulu Hmm. nih? Nama Nah, produknya. produk apa dulu nih? Ya, Ini nggak kalau dijelasin nih produk apa nih, Bu Dokter? kalau PNG nggak masalah, pakai dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan nggak masalah. Kalau slim style, Oke. aku rasa kayaknya hamil nggak perlu slim style ya, gitu. Ngapain gitu? Ntar berkempes sendiri kali Bu pakai Slimstyle. Itu Bu kurang gizi Dokter, bayinya. ini apa? Terkena saraf terjepit di punggung belakang, di punggung awal mulanya sampai kaki sulit untuk melangkah. Keseimbangan tubuh juga sangat berkurang. Sudah menggunakan One More, produk One More mungkin maksudnya, sudah enak namun belum bagus untuk keseimbangan tubuh dan sulit untuk berdiri. Terapi yang tepat apa dokter? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya nggak ada hubungan sama lutut, tapi nggak apa-apa saya jawab dulu ya, karena ini masih berhubungan sama sendi ya. Nah, jadi kalau saraf kejepit itu beda. Jadi sarafnya itu ya kejepit, masalahnya di punggungnya, tapi karena di punggungnya itu bisa jadi karena osteoartritis, bisa juga karena posisi tulang yang salah gitu, atau antara tulang satu dengan tulang lain kan di kita kan pernah lihat itu, pernah lihat sop apa tuh namanya? Apa namanya?
sop sop sapi yang itu tulang isinya tulang belakang itu sop buntut. Nah, itu kan tulang belakang kita tuh persis bentuknya seperti itu tuh berjejer banyak gitu ya. Nah, kalau kejepit atau si antara tulang sama satu sama tulang lain itu kan ada kayak bantalan kayak penghapus gitu. Nah, itu kalau pejret dia akan ngejepit sarafnya. Nah, kalau ada hernia nukleus pulposus demikian, itu kan berarti harusnya hernia nukleus pulposusnya dibetulin, dioperasi gitu. Tapi kita harus lihat dulu bener nggak ada HNP, bener nggak dia sarafnya itu kejepit sama apa gitu yang menyebabkan penjepit. Kan sebenarnya yang saraf kejepit, berarti sarafnya kejepit, makanya dia bisa ada nyeri, nggak bisa bangun, sakit, kaku gitu kan. Nah, berarti dia kejepit sama apa yang harus tahu itu. Cara tahunya gimana? Di MRI. Nah, terus kita lihat yang menjepitnya apa. Kalau yang menjepitnya adalah HNP, ya berarti kan HNP-nya harus dikikis, nukleus pulposusnya secara anatomis supaya dia nggak jepit lagi, ya gitu. Jadi harus dilihat nih penjepitannya separah apa. Tapi memang pasti bisa bermanfaat kalau mendapatkan B12 plus karena vitamin bagi saraf itu adalah B12 ya B kompleks ya. Terus kemudian juga PNG itu juga sangat mempengaruhi karena ada efek anti radangnya, tapi pasti itu penjepitannya masih ada. Makanya walaupun sudah enak dengan terapi dari transdermalnya One More, itu masih ada rasa nggak enak karena penjepitannya kayaknya masih ada. Nah itu coba di MRI, penjepitannya bagaimana sekarang gitu ya. Oh, ada lagi nih. Ya, terakhir ya teman-teman ya. Oke, ini terakhir ya. Bu dokter dulu cedera lututnya geser udah dikusuk dulu sama dukun patah. Udah sembuh tapi sekarang selalu ngilu dan saya sudah tempelkan produk juga. Apa masih ada yang belum tepat lutut saya, Bu dokter? Kalau cuaca dingin selalu ngilu, Bu dokter. Oke, dicoba dicek dulu sebenarnya kalau Jadi punya pernah budget, diterapi iya dengan pernah dukun. dipijit gitu kan, karena lutut tempurungnya Betul. tadi pas lagi geser itu dibalikin lagi gitu. Nah tapi eh, geser itu kan berarti kan ada yang robek, satunya ketarik, satunya satunya putus, jadi ketarik ke sana, yang satunya jadi lebih doer gitu kan, ketarik juga ke atas gitu. Nah dari situ setelah direposisi, setelah dibalikin lagi, itu ada cedera nggak dengan ligamennya? Itu yang harus kita tahu dulu. Terus cedera ligamennya gimana? Cederanya total apa parsial? Kalau cederanya parsial pakai produk One More ini aja. Terus apa olahraga kuatkan otot paha kiri kanan atas bawah sama otot betis gitu. Nah, itu akan perbaikan. Tapi kalau misalnya cederanya apa ligamennya patah total gitu ya. Patah total ya berarti harus dijahit dong gitu. Tuh ya. Oke, Jadi teman-teman ya, dipastikan cukup ya. cara pastikannya lewat MRI. Ya. Oke, teman-teman cukup ya pertanyaannya ya malam hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi door prize. Kita akan Semoga lihat bermanfaat. siapa yang malam hari ini mendapatkan door prize-nya. Waduh, saya malam hari ini agak kesulitan nih memilih door prize-nya nih ya. Oke, sebentar ya. Siapa ya? Siapa ini? Eh, oke. Waduh, siapa nih ya? Bingung Wow, ya mukanya pada tegang. milihnya ya, soalnya Bingung, bingung. bagus-bagus. Betul, pertanyaannya bagus-bagus. Ini pada bingung nih. Jadi mukanya pada tegang semua nih, ngarep ya, ngarep ya, ngarep ya, ngarep ya. Oke, sebentar saya coba cek lagi. Oke, selamat buat kepada Ibu Eni Yunianti ya. Mana Bu Eni Yunianti boleh? Ibu, halo Ibu, Ibu Eni Yulianti. Halo Ibu Yeni Yulianti masih ada? Halo, boleh Halo, dibuka kameranya? Ya, mana Ibu? ada. Ada Saya ya? Ah, Ibu ada. Yeni. Selamat Ibu ya, Ibu dapat door prize malam hari ini ya. Makasih Mas Juri. Silak, ya, silakan menghubungi pihak manajemen One More untuk klaim hadiahnya ya Bu ya. Makasih.
Oke, teman-teman semuanya, ya semoga malam hari ini materi tentang nyeri lutut ya bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Mungkin minggu depan kita bahas tentang empedu ya, Bu Dokter ya? Ya, empedu ya. Empedu ya. Oke, siap. Oke, baik teman-teman. Demikian acara kita malam hari ini. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa Dokter Tak edisi Senin depan. Sampai kasih jumpa. banyak, Assalamualaikum Bang warahmatullahi Willy. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat. Selamat istirahat.